Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar dengan NIM 220875156. Mata kuliah motorik belajar motorik lanjutan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi 1416 yang berjudul keterampilan imajiner serta motivasi dan arousal dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Pertama yaitu dimensi arousal. Konsep paling umum dan meluas diterima di kalangan pendidikan olahraga dan olahraga kompetitif adalah motivasi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan kaum awam sebagai penonton pertandingan olahraga. Misalnya, istilah motivasi sudah menjadi bagian dari perbendaharaan, kata-kata yang sering mereka pakai untuk mengungkapkan gejala penampilan pemain yang mereka amati. Namun, eh, maka namun makna dari istilah motivasi itu tak seberapa jelas bagi mereka, bahkan agak simpang siur. Karena itu, dalam bagian ini kita adaptasi pengertian motivasi arousal dan dari definisi yang akan dilaporkan pada psikologi. Berdasarkan pernyataan di atas, ada dua elemen pokok dari motivasi, yaitu dan kebutuhan. Kedua elemen tersebut saling tergantung. Tujuan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan bangkit untuk memenuhi tujuan. Karena motivasi merupakan konsep yang abstrak, maka kita dapat menafsirkan dari perilaku seorang. Berdasarkan penampilan gerak atau usaha yang dikerahkan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas, misalnya dalam olahraga, kita dapat menafsirkan apakah seorang termotivasi. Asumsinya ialah penampilan gerak atau keterampilan akan berhasil apabila si pelaku dalam kondisi termotivasi, karena itu ada semacam kesesuaian paham. Orang yang termotivasi lebih aktif daripada tidak. Aktivitasnya tentu terarah pada pencapaian tujuan tertentu, yang apabila tercapai akan memuaskan individu yang bersangkutan sehingga kemudian aktivitas tersebut tak dilakukannya. Dalam konteks lembaga pendidikan atau klub olahraga, misalnya tujuan yang ingin dicapai seiring pula bersifat sosial dan psikologis seperti prestasi, pengakuan dan perasaan dihargai dan diakui di lingkungan sebagainya. Eh, Istilah motivasi tak terpisah dengan arousal. Dalam literatur kita temukan pengertian arousal sebagai suatu taraf kesiagaan yang dapat digambarkan dalam sebuah garis kontinum. Ada tingkat paling rendah dan ada tingkat paling tinggi. Dan di antara kedua tingkat tersebut terdapat derajat arousal. Secara operasional kita dapat memberikan contoh. Ketika kedua tim sepak bola merebutkan kejuaraan dunia, maka dapat dilakukan pemain-pemain yang berada pada kondisi amat siaga, ditandai oleh ketegangan yang tinggi. Sebaliknya, ketika seorang mahasiswa tertidur di kelas karena menganggap kuliah dosennya tidak menarik, maka mahasiswa tersebut dapat dikatakan berada pada kondisi arousal yang rendah. Kondisi arousal selalu disertai perubahan fisiologis dalam mempengaruhi penampilan, keterampilan, atau kemampuan fisiknya. Akan terjadi eh, akan terjadi perubahan fungsi fisiologisnya seperti denyut nadi bertambah cepat, kelenjar adrenalin semakin banyak keluar, dan lain-lain gejala. Dalam keadaan amat terangsang, orang dapat menampilkan prestasi kerja fisik yang luar biasa, dan dalam keadaan kondisi normal tak dapat dilakukannya. Kisah tentang kemampuan seorang ibu yang mampu mengangkat mobil ketika seorang anak kecil masuk ke kolong dan akan tertindih merupakan contoh dari kondisi arousal yang menyebabkan seorang dapat menampilkan kemampuan luar biasa. Dalam situasi lain, motivasi yang berlebihan dan kondisi arousal yang amat kuat mengakibatkan penampilan seorang bertambah menurun. Misalnya kondisi geraknya menjadi kaku, arah gerakan tidak akurat, dan sebagainya. Eh,
Yang kedua itu mengetahui tipe-tipe motivasi. Tipe motivasi itu terbagi atas dua, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang pertama yaitu motivasi primer. Eh, dalam Dikatakan dalam Elida Praitno 1989 ada dua tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertamanya yaitu motivasi intrinsik. Tombak dalam Elida Praitno pada tahun 1989 berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri ataupun individu. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik baru dan akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Sedangkan menurut Singgih De Gunarsa pada tahun 2008, motivasi intrinsik merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seorang. Semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seorang, semakin besar pula kemungkinan ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. Eh, yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu sendiri. Atau tujuan itu tidak terlihat di dalam aktivitas belajar. Menurut Singgih De Gunarsa pada tahun 2008 yang mengatakan yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri ataupun melalui saran, anjuran atau dorongan dari orang lain. Selanjutnya yaitu tahapan pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Emosi dianggap sebagai faktor penting dalam belajar dan penampilan motorik. Oxidens pada tahun 1984 memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pat- pat- pasti tentang efek dari kondisi arousal atau emosi terhadap penampilan motorik. Persoalannya pertama-tama kita sukar menentukan kadar emosi yang terlibat. Apakah dalam keadaan tegang, cemas, tertekan, atau situasi lain yang merangsang yang membuat orang menjadi siaga. Berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, kita dapat mengatakan bahwa kondisi emosi yang terangsang memang memberikan pengaruh terhadap penampilan gerak seseorang. Eh, Tak diragukan atau paling tidak hanya sedikit kesangsian kita bahwa kondisi emosional itu mempengaruhi kemampuan seorang untuk belajar keterampilan. Namun yang dipersoalankan hingga taraf mana keadaan terangsang itu memberikan pengaruh positif. Dalam kondisi yang bagaimana kondisi arousal memberikan manfaat bagi penampilan seorang, misalnya dalam keterampilan olahraga. Dalam lingkup pembahasan tentang pengaruh kondisi aerosol terhadap penampilan gerak, teori yang sering dipakai sebagai rujukan adalah yang pertama hukum Yerkes-Dodson, yang kedua hipotesis yang terbaik, dan yang ketiga teori draft hukum Yerkes-Dodson seperti dijelaskan oleh Eysenck pada tahun 1963, dikembangkan pada permulaan abad 20 oleh Robert M. Yerkes dan John D. Dodson dari Universitas Harvard. Menurut hukum tersebut, tugas-tugas kompleks akan dilakukan dengan baik apabila draft rendah, sehingga tugas yang sederhana dapat dilakukan dengan baik apabila draft tinggi. Hipotesis terbalik yang ditemukan oleh Hodgkinson pada tahun 1940 memperoleh pengakuan yang luas. Hipotesis ini menyatakan tak kalah tingkat aerosol seorang dari keadaan diam ke keadaan siaga, maka penampilan gerak akan meningkat. Namun peningkatan terus-menerus
sesuatu tingkat kegiatan hingga amat gang akan menyebabkan penampilan gerak menurun. Sesuai dengan tujuan pengembangan ilmu keluargaan, yang penting bagi kita untuk menghimpun generasi tentang hubungan antara tingkat aerosol dengan penampilan gerak. Okse, Ok- Oken, Oksendi pada tahun 1984 yang mengajukan beberapa generalisasi berdasarkan sintesis dari laporan penelitian dan observasi empirik sebagai berikut. Yang pertama, suatu tingkat aerosol yang tinggi dibutuhkan bagi penampilan yang optimal dalam aktivitas motorik yang kasar yang melibatkan faktor kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Dan yang keduanya yaitu suatu tingkat aerosol yang tinggi akan mengganggu penampilan yang melibatkan keterampilan yang kompleks, gerakan otot-otot yang halus, koordinasi, kemantapan, dan konsentrasi. Yang ketiga, suatu tingkat aerosol di atas sedikit rata-rata adalah sesuai ketimbang tingkat biasa atau di bawah tingkat normal bagi semua pelaksanaan keterampilan motorik. Jadi kesimpulannya itu aerosol merupakan suatu taraf ke taraf kesiagaan yang dapat digambarkan dalam suatu garis kontinum. Ada dua tipe motivasi menurut Elida Praitno. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri sendiri, baik dari orang tua maupun pelatih. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kalau banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.